Jadi seperti itulah. Jadi kesurupan itu biasanya di tempat kita latih anggota itu dia bisa membuat temannya menjadi kesurupan Iya. itu tujuannya biar dia tahu kesurupan itu apa sih gitu. Tujuannya apa sih kesurupan itu, bagaimana sih mengobatinya, itulah. Jadi mungkin pada tempat lain mungkin kesurupan itu dianggap serem Serem ya. gitu. Nah di sini kita membuat anggota kesurupan bisa cerita antar dia lah, saling mengisi, terus dia kesurupan gitu. Dan harus tahu supaya dia tuh besok di luar bisa ngobatin orang kesurupan. Nah, jadi kesurupan tuh di sini kita hindari, bukan kita mencari anggota biar kesurupan. Kan ada mungkin tempat lain mungkin Iya. latihan dengan dalam, berat, bergung regoh, oh ini belum kan gitu misalnya, oh ini bagus sudah ini, gitu. Bukan itu. Jadi kesurupan istilahnya trans energi itu istilahnya hal yang biasa. Jadi kita bisa membuat anggota menjadi trans, bukan berarti sudah bagus, sudah tinggi tenaga dalamnya itu bisa enggak. Kita hanya melatih anggota lain dia buat kesurupan dan dia bisa menyadarkan orang kesurupan, artinya besoknya dia bisa mengobati. Iya, Kalau di iya, iya. luar ada orang kesurupan, itu tujuannya. Oh, Jadi bukan serem kesurupan, itu sesuatu yang biasa. Penyebab kan liu tuh banyak banyak ya, bisa karena jiwanya lemah, mungkin stres juga dok ya. stres juga, punya suatu penyakit sakit yang berlebihan kayak orang kesurupan, atau memang orangnya imannya kurang, jiwa lemah, kemasukan jin misalnya, kan itu menjadilah kesurupan. Oh Bisa gitu dok ya. trans energi. Jadi di sana kita latih anggota biar bisa mengobati orang kesurupan. Yang kira di jurus 11 ini cuma untuk olahraga badan fisik. Iya, bisa Berarti ada juga gininya dok ya, macam-macam untuk fungsinya, untuk fungsinya, yang ke untuk pengobatan. pengobatan itu ya. Di samping untuk olahraga biar kita sehat, jadi kan harus seimbang tuh, jasmani dan rohani. Kita ada geraknya, gerak-gerak jurus tengah dalam gitu. Jadi supaya badan sehat. Juga ada teknik-teknik bagaimana menyembuhkan orang kesurupan, misalnya tukah teknik pementalan, mungkin kalau istilahnya orang yang emosi misalnya menyerang, dia akan terpental. Itu kan kadang-kadang anak muda kalau enggak misi pental-pentalan itu enggak tertarik. Kalau yang muda-muda kan tertarik, bisa mental juga, pukul mental itu. Itu hanya pemanis, bukan itu yang kita cari. Bukan itu dok ya. Di sini ada semua itu. Cuma itu bukan tujuan kita, yang paling utama sehat. Iya. Ya, terus mungkin seperti tadi ngomong peka, ada tasnya dua, Rasa itu dah dok, rasa artinya kalau pas kita lewat di tempat angker kok rasanya di sini ada penghuninya gitu loh dok. Tapi badan tidak bergetar, biasa gitu. Itu mungkin kurang lebih ya istilahnya kepekaan batin lah, mungkin istilahnya. Ada kepekaan batin, kita seolah-olah yang penting kita tidak terhalusinasi. Gitu. Kadang-kadang takutnya halusinasi sebenarnya. Ada juga dok ya. Ada ya seperti itu. Kita terbawa situasi gitu. Kita ikut halusinasi, setelah di sini ada begini, padahal kita halusinasi itu. Misalnya seperti di DPO menangkap jin, itu menurut saya lebih cenderung halusinasi, karena tidak segampang itu orang menangkap jin masukkan ke botol, ini jinnya. Tidak semudah itu. Karena jin pada dasarnya kan takut sama manusia. Itu pada intinya. Jadi kita lewat suatu tempat, misalnya kita mengatakan, oh seperti di sini ada begini, itu kepekaan batin. Iya. Nah, sedangkan kalau kita misalnya kita latihan untuk emosi, dipukul dia mental, itu kepekaan fisik. Itu namanya kepekaan fisik. Ya, jadi kepekaan itu ada dua, kepekaan
kepekaan batin sama kepekaan fisik. Bisakah kita menguasai kepekaan dua-duanya, Dok? Apa salah satu? Kalau dengan dua-dua bisa. Bisa. Ya, dengan latihan aku. Dengan latihan biasa saja, seperti rutin latihan biasa, kita latihan gerak, jurus. Kalau kita memang berniat, istilah ada kemauan, pada umumnya bisa. Artinya Otomatis nanti, Dok, ya? Ya, karena sudah terlatih energi Terlatih. dalamnya, peka dia itu otomatis yang dengan perjalanan waktu. Karena kenyataan anggota kita kan hampir 100% peka fisik. Artinya kalau kita latihan dia menyerang dengan emosi mental ya, itu peka fisiknya. Gitu. Tapi kalau kita di suatu tempat lah, suatu tempat yang angker katanya, badan kita tidak bergetar, tapi kita merasakan ada sesuatu, itu kurang lebih kepekaan batin namanya. Tapi kalau di suatu tempat yang angker, kita merasakan badan kita sampai bergetar, energi bergerak, itu kepekaan energi. Jadi dua jenis kepekaan. Itu modelnya. Dan itu bisa digali sendiri itu, Dok? Ya tentu latihan. Bukan karena memang dari lahir ada. Itu kan bakat, istilah kalau orang berbakat, istilah bakat, namanya bakat, istilahnya bakat alam, bakat lahir lah, dari bakat lahir. Sama lah seperti orang bakatnya main sepak bola, pasti dia nanti ketika bergabung dengan main sepak bola, pasti dia akan muncul, langsung bisa lebih kelihatan prestasinya. Itu bakat namanya. Oh, ini di sini juga sama gitu ya. Kalau Nah, orang punya memang ada bakat seperti itu ya. seperti itu lebih cepat muncul daripada yang tidak punya bakat. Tapi tidak usah khawatir, semua yang penting keinginannya. Ya, keinginan, ada keinginan pasti insya Allah bisa biasanya. Makanya begitu dokter jelaskan tentang gerak napas jurus 11 itu, uraian-uraiannya, tujuannya kok kayaknya simpel sekali, Dok, ya. Ya, tidak serumit yang pernah saya dengar yang di TV-TV seram-seram itu yang bikin saya itu bumbu, istilahnya bumbu dengan pemanis kadang-kadang. Jadi kadang orang belajar nagalam harus ritual ini ya, memang sih keyakinan itu kan. Kalau seperti itu ya silakan. Kalau di sini kan tidak ada istilah begitu, yang penting kita olahraga, kita olah, kita gabung. Seiring dengan perjalanan waktu, insya Allah tuh bisa cara semua. Kepekaan batin, kepekaan fisik. Berarti dengan simpelnya dan sederhananya jurus tenaga dalam 11 ini tidak mempengaruhi kualitas, Dok? Artinya kualitas di sini begini. Kalau rajin dia mengolah, otomatis energi tenaga dalamnya lebih tinggi dia. Lama nah olah akan turun lagi, tapi tetap ada. Bukan dari ritual itu kualitasnya, Dok, ya, hasilnya bukan ya? Bukan dari pengolahan energi lah. Yang nyata itu lah. Nah, kita tarik nafas, latih di rumah sendiri misalnya. Bisa. Ya, itu. Ya, tapi kan tetap kita hanya berusaha, Tuhan yang menentukan, misalnya kita. Ya. Tapi kan itulah, apapun yang kita yang penting kita berusaha, kalau Tuhan mengendaki apapun bisa terjadi. Kan gitu. Luar biasa. Sederhana, jadi tidak perlu ritual yang khusus misalnya, karena di sini poinnya kan energi dalam pernapasan, pernapasan fisik, jadi pernapasan yang kita olah gitu, tanpa memandang usia, semua usia bisa. Terus tidak mengenal suku, agama, Dok, ya? Nah, jadi karena ini kan kepercayaan apapun ya, semua bisa. Bisa. Karena universal sifatnya. Gitu. Iya. Memang menarik, tumben saya mendengar tahu yang ini, Dok, yang simpel gitu loh. Iya, sederhana. Iya, tanpa semua tercover di sini. Ya, semua terbongkar lah gitu. Ya. Rasa penasaran saya terhadap yang namanya tenaga dalam, yang namanya gaib itu, apalagi yang kesurupan. Ya. Dulu jujur aja saya
lihat ada orang kesurupan saya lari dok karena takut jangan-jangan nanti dia nyerang saya Nggak atau bisa gitu. Nggak kesurupannya pindah ke nggak kita gitu. segampang itu. Oh nggak bisa dok ya. Nggak, kesurupan banyak sebab karena memang dia jiwanya lemah, memang atau mungkin barangkali punya masalah apa jiwa lemah jadi bisa menjadi kesurupan namanya. Atau memang jiwa lemah kemudian kemasukan istilahnya jin misalnya bisa saja kesurupan akhirnya. Kalau jiwa lemah biasanya perempuan lebih lemah. Misal dalam satu kelas Iya. satu orang kesurupan perempuan, Heeh. perempuan lain tertular ikut kesurupan. Nah, Oh itu contoh. iya Kan iya. histeria Iya istilahnya. pernah saya dengar dok. Nah, itu karena perempuan itu terbawa suasana. Satu kesurupan yang perempuan lain ikut kesurupan itu karena perempuan yang lain tuh yang jiwa lemah terbawa. Oh bukan karena dia dimasuki juga Ya, bukan dok. Cuma itu dia terbawa. histeris saja mungkin ya. Histeris ya, karena perempuan memang lemah hatinya jadi gampang seperti itu gitu kan sering kejadian di sekolah nangis ini itu sana nangis itulah perempuan lemah misalnya. Ikut-ikutan jadi ya dok ya. Dia terbawa suasana histeria ikut gitu. Itu sebenarnya pokoknya yang harus diselesaikan siapa pertama kali kesurupan perempuan yang mana itu selesaikan dulu yang lain tanpa diobatin pun jeblek sendiri sadar sendiri itu kan. Jadi karena ada jin gitu ya bisa saja tapi tidak selalu seperti itu. Bisa saja perempuan yang pertama kesurupan punya masalah jiwanya lemah kesurupan dia temannya lihat terbawa arus suasana histeria dia ikut kesurupan nyambung jadinya itu kan. Oh iya iya. Wih, luar biasa. Tidak selalu karena jin, karena tempat itu angker katanya. Bisa saja tempat itu angker, namanya perempuan, jiwa lemah, dia ingat dengan suasana angkernya itu terbawa suasana Histeris juga. juga. Ya, Gitu. ya. Jadi, Iya. jadi supaya enggak gampang kesurupan gimana jiwa kita harus tegak. Itu salah satu. Iya, Kita harus mengisi diri dengan sembahyang, dengan sholat misalnya. Kalau kita sudah rajin sembahyang, rajin sholat, rajin berbakti kan, insya Allah jiwa lebih tegar. Ditambah fisik yang harus Sehat. fit, sehat, gitu. Iya. Itu kesurupan. Iya. Itulah beda sini kita punya tenaga dalam sini sama yang luar mungkin untuk membangkitkan yang dalam, luar kan harus ikut spiritual ini itu misalnya. Iya. Istilahnya ritualnya banyak bagi ya itu kan kepercayaan mereka Beda-beda dok ya. beda cara Beda cara. beda teknik. Di sini tidak ada istilahnya seperti itu jadi semua orang bisa ikut bisa gabung. Mungkin Pak Du apa mungkin mau tanya boleh silakan lanjut. Iya. Ya memang fungsinya tuh kalau belajar olah pernapasan di samping sehat, batin kita juga kuat. Iya. Untuk melancarkan rezeki bisa dok? Ya itu kan mengapa nggak bisa? Itu kan apapun kalau Tuhan Allah menghendaki, kalau menghendaki akan terjadi. Iya ya. Kita dengan olahraga kita olah nafas sambil memohon lah itu biar gimana cara rezeki anu tetap pada yang sangkulik penguasa. Gitu. Istilahnya kita niatkan gini nih biar dagangan saya lebih laku misalnya biar dilihat semua orang tempat usaha saya misalnya. Mengapa enggak bisa dicoba? Oh gitu loh ya. Cuma kita wajib berusaha tapi kan tidak wajib berhasil itu di atas yang punya hak gitu. Iya. Ya untuk biar dilancarkan lah gitu ada gitu. Iya, termasuk jauhkan dari penyakit. Kalau dengan olahraga napas kita olah napas kita dengan baik dan benar ya. Itu kan sirkulasi oksigen dalam tubuh bagus,
metabolisme tubuh bagus, ya kan sehat jadinya. Begitu. Oh, iya. Seimbang. Itu Iya. prinsipnya. Iya. Ya di sini nggak ada istilah serem. Baru kita di sini nggak ada ilmu hadiran namanya juga. Kita buat dia saling membuat anggota biar dia membayangkan jurus apa yang keluar dengan kita, dengan cara kita, kemudian yang mengeluarkan jurus. Iya. Misalnya Bruce Lee apa itu istilahnya hadiran, di sini pun ada. Oh, ada. Ada juga. Jadi cuma itu dah dengan cara hanya dengan pernapasan. Ya. Tidak mengundang roh-roh lain udah Nggak kok. ada istilah itu di sini. Oh, nggak ada istilah itu ya. Iya, nggak ada mengundang roh apa lagi. Nggak. Yang nyata-nyata aja sebenarnya. Kita manusia kan kita sudah dilengkapi. Kita sudah menjadi yang sempurna. Tuhan menciptakan manusia sudah yang paling sempurna. Nggak perlu kita selalu gitu. Nambah-nambah lagi ya. Ya kalau ke tempat lain kan anu ini itu kan kepercayaan mereka aja, kita kan nggak bisa ya. Istilahnya jurusnya isi ini akan dengan seolah rohnya masuk ke itu kan kepercayaan mereka. Nah, kalau di sini kan insting yang jalan, energi yang jalan, seperti apa jurusnya nanti. Energi tubuh kita, Betul. ya. Tidak ada istilah kita dengan jurus ini atau maaf keluar lain itu tidak perlu saya sebutkan, masuk ke tubuhnya keluarlah jurus ini. Di sini tidak ada begitu. Di sini memang murni nafas. Kita mohon memang istilahnya mohon berat, kemudian jurus itu keluar dengan sendirinya. Tapi tidak ada roh yang masuk. Oh, artinya ilmu hadiran tuh kalau kita Kalau ini tempat lain, umpamanya kita bisa bergerak seperti ya kurang lebih seperti itu. kumpul. Tempat lain kadang-kadang disebut dengan ilmu hadiran. Nah, cuma kita di sini tidak menyebut ilmu hadiran. Oh gitu. Ya, karena biar tidak salah persepsi, hadiran itu seolah menghadirkan rohnya ini, Iya, ada ini iya. begitu. Di sini jarang kita menyebut ilmu hadiran, walaupun kita Ada. melakukan ada lain nama. Setelah kita membayangkan seperti ini, energi jalan, jurusnya keluar otomatis. Otomatis Ya, ada. seperti itu. Oh, saya Tapi yang jelas kita kan di sini tidak ada serem istilahnya. Semua memang kalau Pak Putu baca saya tentang gerak nafas jurus 11 Iya, di YouTube ada. di YouTube ataukah di tulisan saya belajar dalam tanpa guru, atau ini saja ketik tenaga dalam gerak nafas jurus 11.com, keluar ada semua di Google ya. Oh, di Google .com itu lah. Ya, tenaga dalam gerak nafas jurus 11.com. Tenaga dalam gerak nafas Jurus .com. Itu aja ketik. Ya, itu semua ada keluar tulisannya. Artinya di sana saya mengupas tenaga dalam itu secara ilmiah, gitu. Secara menurut kedokteran seperti apa, bioelektromagnetik itu seperti apa sih sebenarnya. Di ilmu Paal ada tuh. Nah, itu energi listrik seperti apa. Ilmu Paal kedokteran nggak ada. Jadi energi positif, yang negatif, istilahnya dalam ilmu Paal itu ada. Coba Pak baca sana. Iya. www gerak nafas jurus 11 www dengan dalam gerak nafas jurus 11.com. Keluar dah, tinggal pilih apa yang dibaca. Itu udah lengkap sekali mendetailkan ya. Detail. Artinya dari A sampai Z. Kalau kita memang hobi tengah dalam pernapasan, tengah dalam, pasti tertarik dengan buku itu. Atau kalau dadu ya tinggal lihat di YouTube saya aja. DRG Muslimin gerak nafas jurus 11. Ada semua tentang gerak tengah dalam jurus 11. DRG Muslimin gerak nafas jurus 11 itu. Keluar juga. Ya, kalau di YouTube keluar. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada yang serem nih betul ya. Jadi tengah dalam itu satu yang biasa. Cuma tergantung bagaimana cara kita mengolah diri, mengolah nafas. Gitu.
Iya dok, terima kasih penjelasannya dok. Iya. Artinya yang bikin penasaran tuh apa sih gerak napas jurus 11 sudah saya pahami langsung dari guru besar sendiri, Dokter Muslimin. Saya ucapkan terima kasih atas penjelasan dok ya. Iya. Iya, makasih. Iya ya dok. Iya.